atau nunggu di depan rumah tukang sayur. Lalu ada 3 orang, 1 tukang sayur, 1 tukang pepaya, 1 tukang mangga lewat. Lalu ibu-ibu panggil 1, "Pak tukang sayur, berhenti sebentar." Kira-kira tukang sayur ini berhenti napa mboten, Bu? Berhenti karena kita panggil. Tukang pepaya dan tukang mangga kira-kira berhenti atau jalan terus? Jalan terus karena tidak kita panggil. Lah, Ramadan ini yang dipanggil berpuasa adalah kita yang mengaku beriman kepada Allah. Logikanya kita harus berhenti dari makan, minum, dan dari segala hal yang membatalkan puasa demi memenuhi panggilan Allah untuk berpuasa. Iman ini para jamaah merupakan panggilan nurani yang lebih dalam daripada sekedar Islam. Di ayat tadi Allah tidak menggunakan kata ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Tetapi yang digunakan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman lebih dalam daripada Islam. Apa buktinya? Banyak orang yang KTP-nya tertulis beragama Islam, tetapi siang-siang bolong, makan minum seenaknya, tidak berpuasa. Berarti itu hanya Islam tapi belum teruji keimanannya. Lah kula panjenengan bersyukur. Sedaya yang di masjid ini kan puasa. Saya yakin puasa kecuali yang udzur syar'i, tapi insya Allah nggak ada yang udzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama. Jadi kalau kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk berpuasa, berarti keimanan kita itu teruji, Bapak Ibu. Keistimewaan yang kedua dari ibadah puasa, balasan pahala kebaikan untuk orang yang berpuasa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Apa rahasianya ini? Kita ambil satu ilustrasi. Misalnya kita kerja ikut orang, lalu majikan kita itu mengatakan begini, Anda kerja ikut saya, gaji Anda 1 hari 100.000. Kita bisa kong kali kong, ada majikan rajin bekerja, tidak ada majikan kita malas-malasan bekerja, toh gaji kita tetap 100.000. Tapi kalau misalnya majikan kita mengatakan Anda kerja ikut saya, soal gaji Anda saya yang ngatur, kita akan berhati-hati dalam bekerja. Sebab bisa saja gaji kita di atas 100.000 kalau kerjaan kita memuaskan, tapi bisa di bawah 100.000 kalau kerjaan kita berantakan. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, dirahasiakannya pahala bagi orang yang berpuasa ini menuntut kita untuk berhati-hati dalam berpuasa. Berpuasa itu idealnya luar dalam, lahir batin. Jangan sampai kita terkena sindiran, di mana Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu jaza illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Puasanya sah karena tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sejak fajar sampai maghrib, tapi tidak mendapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena yang puasa hanya lahirnya saja, batinnya tidak puasa. Sing biasa suka bohong tetap bohong, sing biasa suka ngerasani tetap ngerasani. Enten Bapak Ibu yang suka ngerasani di sini, nah, angkat tangan. Kalau kita di luar bulan Ramadan suka ngerasani, di bulan Ramadan kita stop, jangan ngerasani. Tapi nanti setelah selesai Ramadan juga tetap jangan ngerasani. Nanti di Ramadan dok gak ngerasani, tapi setelah selesai Ramadan ngerasani lagi lah, sama saja latihannya gak berhasil. Poso dohiri saja, tetapi batinnya gak puasa. Yang biasa sering menggunjing kejelekan atau aib tetangga atau saudara-saudara sesama muslim tetap jalan, itu berarti sah puasanya, tapi pahalanya nol. Dan itu kan mubadzir. Idealnya kita puasa lahir dan batin. Syukur-syukur seluruh yang ada di organ tubuh kita itu puasa. Puasa dari terlena kepada Allah. Artinya seperti puasanya para sufi itu, khawasul khawas. Puasanya orang kelas khusus, super khusus. Jadi puasanya orang super khusus itu kalau siang hari berpikir nanti saya berbuka pakai apa ya, itu menganggap puasanya sudah batal, pahala puasanya sudah hilang. Itu puasanya para sufi. Ya minimal kita
puasa zahir batin, artinya fisik kita puasa dari segala yang membatalkan puasa, dan batin kita, hati kita juga berpuasa dari yang maksiat kepada Allah. Kalau kita tetap berpikir nanti berbuka apa, yaitu karena kita levelnya masih syariat ya, tidak masalah, tidak sampai membatalkan pahala puasa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jadi pahala bagi orang yang berpuasa itu dirahasiakan oleh Allah. Yang ketiga, keistimewaan puasa. Puasa itu termasuk ibadah sirriyah, ibadah di mana hanya pelaku dan Allah saja yang tahu. Ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita sholat, apalagi sholat berjamaah, orang lain gampang melihat. Kita zakat, orang lain gampang melihat. Kita haji umroh, orang lain gampang melihat. Karena ibadah-ibadah tersebut gampang dilihat orang, para jamaah, maka kita itu gampang terkena penyakit riya, sum'ah, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dilemu wong. Karena apa? Karena gampang dilihat orang. Saya misalnya ngimami sholat jamaah, lalu saya tahu di belakang saya ada orang yang saya segani misalnya, lalu bacaan saya enak-enakan lah, berarti ngenakno bacaan itu sudah karena ingin didengar oleh orang yang di belakang saya. Itu sudah riya, sudah bagian dari ngurangi pahala. Saya infak misalnya, mau infak 10.000, kok pas di sebelah saya ada orang yang saya segani, malu kalau hanya infak 10.000, tak tambahi 10.000, 20.000, yang 10.000 sudah karena riya. Ini ngurangi pahala infaknya. Tapi kalau puasa, para jamaah, itu tidak gampang dilihat orang. Panjenengan puasa atau tidak itu tipis bedanya. Panjenengan puasa ngaku tidak puasa itu gampang. Panjenengan tidak puasa ngaku puasa itu juga gampang. Panjenengan misalnya siang-siang puasa-puasa di bulan Ramadan, kok misalnya masuk kamar makan hidangan 1,5 piring, minum segelas es degan seger, berarti kan gak poso. Lalu panjenengan lap bibir ini yang sekering mungkin, seolah-olah tidak pernah tersentuh makanan apapun. Lalu jenengan keluar rumah, gayanya dilemes-lemes ono angin berlagak miring gitu. Lalu ketemu teman, kok lemes sekali, kenapa? Iya, saya lagi puasa. Itu gampang panjenengan lakukan dan sangat bisa. Tapi kenapa tidak panjenengan lakukan? Karena panjenengan merasa Allah melihat kita. Ya, orang lain tidak tahu apa yang saya lakukan, dan saya bisa bohongi orang-orang yang ada di sekitar saya, tapi Allah tidak mungkin bisa saya bohongi. Artinya apa? Puasa ini mengantarkan kita untuk berbuat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah-ibadah yang lain tadi gampang dilihat orang, maka gampang juga dinilai orang. Orang itu sholatnya mantap ya, kok tahu? Terlihat dari gerakannya. Orang itu sodakohnya berani ya, kok tahu? Terlihat dari yang dikeluarkannya. Tapi kalau puasa tidak gampang. Orang itu puasanya mantap ya, kok bisa tahu? Iya, terlihat dia ngeludah terus. Nah, enggak ukuran orang ngeludah terus kok kemudian puasanya mantep itu. Barangkali dia jijik di daerah mulutnya akhirnya meludah terus. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, ini beberapa keistimewaan puasa. Nah, puasa itu para jamaah di samping penuh dengan keistimewaan, juga termasuk ibadah yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran hidup berharga yang bisa kita ambil untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja hikmah puasa? Antara lain, pertama, puasa itu melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, segala makanan yang masuk ke dalam perut kita itu akan membentuk energi di dalam tubuh kita. Lah, energi itu yang akan mendorong kita untuk beraktivitas. Dan setan itu biasanya menggoda manusia itu lewat energi tadi. Ketika kita berpuasa, berarti kita bisa mengendalikan energi tadi, dan otomatis ruang gerak setan itu kita batasi. Setan tidak bebas lagi untuk bermain-main menggoda kita. Makanya dalam salah satu keterangan hadis, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, di mana di situ ada kewajiban puasa dan sejenisnya, maka dibukalah pintu langit, dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dan diikatlah setan-setan.
Siapa yang mengikat setan itu tidak lain adalah puasa kita. Jadi jangan panjenengan bayangkan yang mengikat setan itu adalah rantai. Jadi setan diikat pakai rantai. Sebesar apa rantai yang bisa mengikat setan? Setan itu makhluk halus. Yonik setan das ireng, nah itu bisa kita ikat dengan rantai. Kalau setan yang jenis jin, tidak mungkin bisa kita ikat dengan rantai. Yang mengikat setan itu adalah puasa kita. Dengan puasa kita bisa mengatur pola makan dan minum, bisa mengatur ruang gerak energi yang ada di tubuh kita, sehingga ruang gerak setan itu menjadi terbatasi. Dan ini penting, mengendalikan nafsu di dalam hidup itu penting Bapak Ibu. Nafsu itu semua kita punya. Kita ini dibekali oleh Allah tidak hanya akal tetapi juga nafsu. Pola hubungan antara akal dan nafsu ini harus kita bisa atur sedemikian rupa. Jangan sampai nafsu yang menguasai diri kita. Menurut salah seorang filosof muslim, Al-Farabi, kata beliau, akal itu harus bisa nyetir nafsu. Biar apa? Biar nafsu itu menjadi bentuk nafsu yang mutmainnah dan mengarahkan pada perilaku yang positif. Jangan sampai nafsu yang ngatur akal. Kalau nafsu yang ngatur akal, maka yang terjadi adalah hawa nafsu yang akan menguasai diri seseorang itu. Nah kalau hawa nafsu yang menguasai, Masya Allah, bahaya, kita akan menjadi orang yang jahat. Sebuah-sebuahnya bajing, jangan tahu hewan bajing Bapak Ibu, ya tupai, paling-paling yang dimakan itu kelapa. Tapi kalau bajingan itu orang yang sudah dikuasai hawa nafsu. Jangankan kelapa, kerikil bisa dimakan, semen bisa dimakan, aspal bisa dimakan. Loh kok iso? Ya diamanati bangun jalan, kerikili dikorupsi loh. Berarti kan semangan semen gitu. Solare aspali dikorupsi lah. Berarti kan sudah makan solar aspal lah. Tapi kalau kita yang bisa mengendalikan nafsu, kita akan berusaha menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Sebuah-sebuahnya harimau Bapak Ibu. Tidak ada harimau itu yang makan anaknya sendiri, itu tidak ada. Tapi kalau manusia sudah dikuasai hawa nafsu, kadang-kadang anak belum lahir sudah dibunuh dalam kandungan, yang namanya aborsi. Kadang-kadang baru lahir ditaruh di genteng lantai 3. Pernah kan ada berita beberapa bulan yang lalu, ada tangisan bayi masuk koran itu, lalu dicari arah suara itu di mana, ternyata di genteng lantai 3. Ketika diselidiki bayi siapa, bayi pembantu di rumah itu yang merupakan hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Nah, itu kan lebih kejam daripada harimau. Bayi kok dikelelerno, untungnya masih hidup karena masih beberapa menit di situ. Jadi nafsu mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu, hikmah puasa yang kedua, puasa itu melatih kita untuk hidup sederhana. Hidup sederhana ini juga penting. Hidup itu perlu apa adanya, tidak perlu berlebih-lebihan. Dengan hidup sederhana para jamaah, kita akan terhindar dari penyakit serakah, tomak, dan ingin menguasai sendiri apa yang kita inginkan. Tomak itu dari bahasa Arab yang kalau kita lihat hurufnya itu sudah mencerminkan bahwa orang tomak itu ya serakah, ingin menguasai segalanya. Coba jangan amati. Tomak terdiri dari 3 huruf, tok, mim, ain. Tok itu tengahnya bolong. Betul nggih? Ada tak? Tok yang tengahnya buntu, enggak ada kan? Tengahnya bolong. Mim itu tengahnya juga bolong. Ain mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tomak itu ya enggak ada rasa cukupnya, selalu kurang dalam hidup. Wis duwe, pengen duwe terus, padahal tetangga sebelahnya enggak punya apa-apa. Bahkan disindir oleh Rasulullah jika seseorang itu punya 2 ladang yang isinya emas. Jadi 2 ladang yang isinya emas, bukan padil ya, emas. Pasti dia itu masih menginginkan ladang yang ketiga yang berisi emas juga. Kenapa? Karena ada potensi keserakahan dalam dirinya. Dia akan berhenti seperti itu kalau sudah dijejal dengan tanah, artinya sudah dipatok 2 nisan itu, artinya sudah meninggal, baru berhenti potensi keserakahannya. Lah, dengan puasa ini para jamaah kita dilatih untuk hidup sederhana. Coba siang-siang kita lapar, melilit perut, haus, mencekik kerongkongan, kita lihat hidangan di atas meja, itu kan nafsu kita ingin dan oleh mangan tak santap kabeh. Nah, tapi kita tahu kita sedang puasa, akhirnya kita bisa menahan diri. Jadi kita dilatih untuk ya apa adanya, bisa menahan diri, dan nanti ketika datang maghrib ternyata kena seteguk air, 3 butir kurma, rasanya sudah kenyang. Kenapa nafsu tadi siang yang begitu menggebu? Oh, itu ternyata bisikan nafsu untuk ingin menguasai segalanya. Nah,
Semakin kita resapi itu, semakin kita diarahkan untuk hidup sederhana apa adanya. Hidup sederhana itu para jamaah tidak selalu harus miskin. Kita boleh kaya raya melimpah uang kita, tapi kita tetap hidup apa adanya, tidak boleh berlebihan. Dulu banyak para sufi itu yang kaya raya. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, gurunya para sufi. Itu tokoh sufi dunia. Itu sangat kaya. Saking kayanya kereta kudanya itu yang ditumpangi sehari-hari itu terbuat dari emas banyak. Pernah diprotes oleh orang, Syekh, panjenengan itu kan sufi, kok bisa panjenengan kaya raya? Apa jawab beliau? Apa tidak boleh sufi kaya? Meskipun kekayaan itu melimpah pada diri saya, tetapi tidak pernah pikiran dan hati saya terlena sedikit pun dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekayaan itu tidak melenakan beliau untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa sufi kaya itu. Justru kalau sufi melarat itu bahaya, nanti rumah tangganya atau keluarganya kurang terurusi. Bapak Ibu, makanya kalau misalnya berpuasa, berbuka itu kita harus bisa menahan diri ketika berbuka. Jangan misalnya siang-siang kita bisa menahan diri, ternyata pas datang waktu maghrib kita nggak bisa menahan diri, akhirnya semua hidangan yang ada di meja itu kita santap semua, akhirnya kita yang KO karena kekenyangan. Buka itu yang baik pakai etika. Bagaimana etika berbuka? Pertama, datang maghrib cukup ya seteguk air atau 2 gelas air, sepotong kue atau 3 butir kurma. Setelah itu jamaah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita makan yang secukupnya, jangan terlalu kenyang, nanti terawihnya rasa-rasen. Nah, setelah makan secukupnya, datang isya, sholat isya taraweh, lalu setelah itu makan lagi, monggo agak lebih banyak karena waktunya agak panjang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau begitu datang maghrib kita sikat satu ronde hidangan di meja, kita yang KO. Sampai-sampai ada cerita begini Bapak Ibu, ada tukang perokok berat, siang-siang dia bisa nahan diri nggak merokok karena puasa. Satu saat dia bangun sahurnya itu kesiangan, sholat-sholat baru bangun. Dia bingung, iki ngerokok disik, mangan disik. Nek makan dulu khawatir nggak kebagian waktu ngerokok. Kalau ngerokok dulu khawatir nggak kebagian waktu makan sahur. Karena nggak bisa menahan diri Bapak Ibu, jalan dua-duanya, tangan kanan nyuap nasi, tangan kiri ngerokok jedal-jedul. Ya apa rasanya ini? Nah, jangan seperti ini, ya harus ditahan. Terus gak ngerokok kapopong sedino atau korbankan sahur ngerokok aja, minum yang cukup lah. Bapak Ibu, ini hikmah puasa yang kedua, melatih kita untuk hidup sederhana. Yang ketiga, puasa itu melatih kita untuk semakin cinta kepada fakir miskin. Dengan cara apa? Dengan cara merasakan apa yang biasa dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Apa itu? Kelaparan. Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan ada teori yang disebut dengan istilah learning by doing. Belajar sambil melakukan, belajar sambil praktek. Ini sangat efektif untuk membentuk karakter seseorang. Belajar itu tidak hanya teori, tetapi ya harus diikuti dengan praktek. Misalnya panjenengan ngajari anak naik sepeda, jangan hanya teorinya saja. Misalnya teori pertama megang setir, teori kedua naik ke atas pantat, naik ke atas sedel, teori ketiga kaki pancat pedal. Tapi sepeda nggak pernah diberikan. Sekali sepeda diberikan suruh praktek, habis rombong soto ditabrak. Begitu juga ngajari anak berenang, jangan hanya teori, gaya dada begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini, tapi nggak pernah diajak di kolam renang. Sekali diajak ke kolam renang, suruh praktek renangnya gaya batu, tenggelam tidak muncul-muncul. Belajar yang baik itu teori juga dibimbing prakteknya. Seperti puasa ini, tidak hanya belajar teori untuk menyintai fakir miskin, tapi langsung rasakan apa yang biasa dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar dan haus. Ya, kita lapar dan haus hanya sejak fajar sampai maghrib. Bagaimana mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang hidupnya di kolong-kolong jembatan, beratap langit, beralas bumi. Mereka sering merasakan lapar itu setiap hari tanpa mereka tahu sampai kapan nasib mereka seperti itu. Semakin kita hayati Bapak Ibu, semakin kita timbul kepekaan untuk semakin peduli kepada mereka. Makanya di antara amalan yang dianjurkan untuk ditingkatkan ini ya, di bulan Ramadan ini kalau punya kelonggaran rezeki memperbanyak infak sedekah. Untuk mewujudkan apa? Kepedulian kita kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan tadi. Dan untuk penyempurnaan ibadah puasa kita nanti ya, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau punya harta yang sampai 1 nisab dan 1 haul, kita wajib keluarkan zakatnya minimal 2,5%. Jamaah sholat subuh